Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di sebuah daerah di Konoha, ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Ada sebuah daerah, sebut saja namanya Puncak Bogor. Ini bukan nama sebenarnya ya, dan ini juga hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Saya menemukan keanehan di Puncak Bogor di Konoha ini. Apa itu keanehannya? Jadi kebetulan saya punya teman di Puncak Bogor ini ya. Saya dulu sering liburan ke sana. Dan saya menemukan keanehan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Konoha. Apa itu keanehannya? Saya sering melihat anak-anak muda di Puncak Bogor di Konoha ini. Wajahnya itu mirip banget sama wajah orang Arab. Tapi ibunya warga lokal. Jadi sungguh anomali kan. Wajahnya ke Arab-Araban, Arab banget. Tapi ibunya warga lokal. Jadi karena saya sering menemukan keanehan seperti ini di Puncak Bogor, saya penasaran ya. Lalu saya bertanya sama teman saya, kok bisa ada banyak yang mirip sama orang Arab di sini, anak-anak muda, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya itu tetangga kita ada. Siapa namanya? Nah, dia sebutkan namanya. Sebut saja namanya Dede ya, bukan nama yang sebenarnya. Dede, wanita. Berperawakan seperti orang Arab. Tinggi, ya. Hidungnya mancung. Jadi wajahnya juga cukup cakep. Dan saya ngobrol sama si Dede ini ya. Terus saya ngobrol-ngobrol, terus nggak interview sih, cuman ngobrol aja, gali informasi. Ternyata dia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Dia nggak tahu bapaknya siapa. Ini bukan nama sebenarnya ya, Dede ini bukan nama sebenarnya, ini nama samarnya. Dan ini pun terjadi di Konoha ya, di sebuah daerah Konoha bernama Puncak Bogor. Lalu saya terkejut, kok kamu nggak tahu bapak kamu di mana? Iya, dari kecil saya nggak tahu bapak saya di mana. Dan banyak seperti itu, bukan hanya si Dede ini. Karena banyaknya anak-anak yang mirip sama wajah orang Arab di Puncak Bogor di Konoha ini, saya jadi kepikiran, wah jangan-jangan lagi. Dan ini yang bikin saya penasaran. Lalu saya buka data, saya cari sumber ya, saya baca buku. Ternyata daerah Bogor ini ya, yang ada di Konoha ini adalah daerah wisata halal. Wow. Daerah kenikmatan wisata halal bagi warga Timur Tengah. Wow. Luar biasa. Dan semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, ada sumbernya. Nanti saya akan tampilkan sumbernya di sini ya. Jadi di video ini kan sering komplainnya, sumbernya mana, datanya mana, lu asal mangap ya. Ini kan opini pribadi lu. Enggak, ini bukan opini pribadi gua guys. Di sini gua tampilin sumbernya. Kalau mau marah jangan marah ke saya, marah ke yang bikin sumbernya. Lagian sih ngapain marah-marah mulu ya kan, anti kritik. Ya, apakah kita orang yang beragama, semakin fanatik beragama, anti kritik? Biasanya sih seperti itu. Tapi ya ini kan by data, saya tidak asal mengatakan seperti ini. Ternyata di Puncak Bogor ini ya, sudah lama terjadi kawin kontrak ya. Kawin kontraknya berjamaah guys. Bukannya cuma sendiri, ternyata berjamaah kawin kontrak. Datang pria dari Arab, terus nyari wanita-wanita yang cakep, yang bisa dijadikan kawin kontrak. Dan konon katanya ya, menurut penelusuran, konon katanya mereka ini menikah, tapi menikah secara sirih. Wow. Lalu dikasih duit. Wow, luar biasa. Saya nggak habis pikir ya, kenapa justru di negara yang konon katanya Konoha itu adalah negara paling religius sedunia ya, lebih religius daripada Arab Saudi, tapi kelakuannya seperti ini. Wow, luar biasa. Saya juga nggak suci-suci amat, tapi gini guys, ini kan semacam
permasalahan publik ya. Kalau misalnya nih dia ketemu di jalan, misalnya orang Arab nih pacaran, ketemu di Facebook kayak di TikTok di mana, nggak jadi masalah. Tapi kan ini melibatkan agama, bawa-bawa agama. Kalau nggak bawa-bawa agama, saya kan nggak akan bahas ini. Ya, ini melibatkan keluarganya. Dan anehnya, kenapa keluarganya mau gitu? Kenapa keluarganya mau? Ini kan semacam anomali ya. Wow, ketika saya mengetahui hal seperti ini, saya terkesima. Oh, wow, ada ya kayak gitu di Konoha yang konon katanya anti maksiat. Ya, teriak anti maksiat, anti maksiat, anti maksiat dari mana? Anti maksiat dari Hong Kong. Jadi semenjak saat itu saya melihat orang, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi orang yang kelihatan religius dalam beragama, ya, menggunakan simbol-simbol agama, saya nggak percaya lagi, ya, nggak percaya. Semenjak itu, kenapa? Karena orang tua daripada si Dede ini, ya, nama samaran ya, yang saya ajak ngobrol, ya, yang saya gali informasi, orang tuanya itu sangat religius guys, menggunakan simbol-simbol agama, ya, perempuan yang sangat religius ya, menggunakan baju-baju syar'i dan lain sebagainya. Jadi semenjak itu saya berpikir, oh ternyata nggak semuanya, tapi ya agama itu hanya simbol ya, hanya simbol doang, di luar-luarnya aja ya. Dan anehnya orang tuanya mengetahui hal seperti ini. Kok bisa orang tuanya memberikan anaknya seperti itu ya, mau membolehkan anaknya seperti itu dan merasa bangga lagi. Coba, gila nggak tuh? Gila nggak itu guys? Orang tuanya merasa bangga kalau dijadikan seperti itu ya. Mohon maaf, ini kan dalam kurung seperti mainan ya. Wanita-wanita lokal di sana itu dijadikan mainan oleh apa? Oleh pria-pria yang dari Timur Tengah ya. Konon katanya duganya dari orang-orang Arab ya. Jadi ini kan semacam mainan, kita dijadikan mainan. Ini kan penjajahan namanya. Ya, udah dijajah dari ideologi agama, dijajah dari ideologi pernikahan, semuanya kita dijajah. Dan kita senang. Ini kan semacam inferiority kan? Ya nggak sih? Ini semacam inferiority. Kita bangga. Mentalitas kita itu mentalitas terjajah. Kalau ada anak kita yang dijadikan seperti ini oleh pria-pria hidung belang dari, atau pria-pria sialan dari Arab datang ke Konoha untuk wisata halal, kawin kontrak, orang tuanya bangga guys ya, keluarganya bangga. Kok bisa ada orang seperti itu? Ternyata cerita Siti Nurbaya itu ada ya ternyata di dunia nyata ya. Ini kan semacam cerita Siti Nurbaya ya. Jadi kita kalau mendengarkan cerita Siti Nurbaya itu kan mohon maaf, anaknya itu digadein buat bayar utang. Ya bisa aja karena seperti ini kan, karena mungkin orang tuanya kejepit utang dan sebagainya, kan digadein anaknya. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa. Tapi saya kan mencoba membahas masalah ini dari pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Saya akan memberikan apa alasannya, apa dampaknya, ya, bagaimana ini berdampak kepada masyarakat, ya, terutama kenapa banyak orang melakukan hal seperti itu, ya. Ada beberapa faktor ya. Jadi saya akan memberikan datanya di sini ya, faktor dan pengaruhnya kenapa bisa seperti itu. Faktor yang pertama misalnya faktor himpitan ekonomi, ya, ya, tapi kan jangan sampai segitunya. Masa kita menggadaikan anak kita? Masa kita sampai menggadaikan anak perawan kita? Harga diri kita di mana coba? Saya melihat orang-orang di sana, di puncak Bogor, di Konoha sana, kehidupan di sana nggak terlalu miskin-miskin amat saya lihat. Mungkin alasannya kalian enggak. Kan tanahnya di sana kan subur ya. Saya sering liburan di sana, jadi saya mengerti gitu. Banyak pemasukan ekonomi di sana, berdagang, ya, bertani, tanahnya subur, ada banyak, ya, jadi bikin villa dan lain sebagainya, ya, villa-villa esek. Kalau katanya villa itu kalau dia double L ya, villa itu sesuatu hal yang
berbahaya. Jadi yang nonton video ini jangan penasaran ya kalau L-nya itu ada 2. Kalau katanya ada kodenya itu villa dengan villa ya. Karena dulu saya sering main ke sana ya, sering liburan ke sana. Kalau lagi sumpek ya, pikiran sering liburan ke puncak Bogor. Ternyata di sana adalah surga guys, surga dunia. Wow, luar biasa. Selain itu, faktor kurangnya kesadaran dan pendidikan ya. Ya sih, saya ngakui bahwa di sana tingkat pendidikan, literasi pendidikan di sana itu masih sangat-sangat rendah. Nggak semuanya, tapi sangat-sangat rendah. Ya, selain itu ya, ketergantungan juga ya, ketergantungan terhadap orang lain gitu, nggak mau berusaha sendiri. Ada faktor seperti itu ya. Selain itu, faktor budaya dan agama juga mempengaruhi ya, interpretasi agama yang salah. Jadi ini yang saya fokuskan ya, interpretasi agama yang salah. Warga Konoha itu kan masih banyak berpikir bahwa kalau nikah siri itu ya nggak apa-apa, walaupun misalnya nih, ini harga warga Konoha ya, misalnya nikah 20 kali, 30 kali gitu, nikahnya nggak jadi masalah. Tapi yang tidak kita pikirkan itu ya, anak kita, seperti yang saya katakan tadi itu, dede, hidupnya nggak diperhatikan sama orang tuanya, bapaknya nggak mau tahu. Apakah dede ini berasal daripada kondom bocor? Saya juga nggak tahu. Ngaku ya, pasti yang nonton video ini juga pasti mikir seperti itu kan, ya kan? Ya nggak sih? Ya, kalian seperti itu nggak sih mikirnya? Si dede yang saya bilang tadi itu, nama samaran itu berasal dari kondom yang bocor. Kalian jangan mikir gitu sampai ke situ ya, jangan berpikir positif guys. Jadi, jadi sebenarnya ini karena pengaruh dari interpretasi agama yang salah. Sebenarnya kalau orang yang religius itu, orang yang beragama itu harus bisa menahan diri untuk poligami dong. Harus stay sama satu istri. Ya, jangan kita kalau nggak gini deh ya. Semua yang nonton video sudah dewasa ya. Jadi jangan mengatakan bahwa saya ini liberal, apalah, kebarat-baratan dan lain sebagainya, pemikirannya terlalu canggih dan sebagainya. Enggak. Jadi gini guys, warga Konoha kan kadang berpikir seperti ini ya. Daripada saya kena dosa, daripada saya nanti maksiat dan sebagainya, mending nikah aja deh. Padahal pacarannya baru 3 minggu atau 2 minggu, pengen ngebet mantap-mantap ya. Apa sih mantap-mantap? Ya tahu sendiri lah ya, enak-enak, pengen enak-enak ya. Kita kan sama-sama dewasa ya, ya orang namanya pacaran ya pasti ada hasrat seperti itu ya. Kita kan sudah sama dewasa. Jadi ada prinsip yang keliru ya, ini sangat penting ya, penting banget ya. Dan kalau saya mengatakan seperti ini, saya dianggap sesat ya. Tapi jarang orang berpikir sampai sejauh ke sini ya, sampai sejauh ini. Apa itu? Warga Konoha itu kadang berpikir, misalnya pacaran 3 minggu, 4 minggu, daripada nanti maksiat, daripada dosa, ya kita nikah aja lah. Dan tahu apa yang terjadi? Korbannya kan anak. Kita nikah, buru-buru nikah biar nggak maksiat, biar nggak dosa. Itu kan cuman interpretasi kita. Padahal kita nggak tahu sifat pasangan kita seperti apa. Baru ketemu 3 minggu, 4 minggu misalnya, atau 3 bulan, 2 bulan, belum tahu karakter pasangan kita. Lalu kita buru-buru nikah hanya untuk mantap-mantap gitu ya, hanya untuk mantap-mantap seperti ini. Karena kita sudah nggak sabaran lagi. Korbannya apa? Anak kita kan. Kalau misalnya anak kita lahir terus kita kawin cerai, gimana nggak kawin cerai coba? Orang 3 minggu ketemu langsung nikah, kan karakternya kan belum kita tahu. Manusia itu ya, ini penting ya, manusia itu, kita mengetahui karakter manusia itu minimal 3 tahun baru ketahuan aslinya. Ini 3 hari 3 minggu ketemu di Facebook ya langsung ngajak nikah, kan kita belum mengetahui karakternya. Ya ada saja yang baru ketemu langsung nikah, itu kan 1 dari 1 juta orang. Tapi pada dasarnya manusia itu menggunakan topeng, kita nggak tahu sifat aslinya. Sehingga waktu melakukan pernikahan, waktu sudah nikah, tiba-tiba cerai. Kenapa cerai? Karena dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Iyalah, orang pacaran 3 minggu, kan itu masih enak-enaknya doang. Ditunjukin, sifat aslinya nggak ditunjukin. Kita sudah cerai,
karena dia tidak seperti yang dulu lagi, dia sudah beda dan lain sebagainya. Ya iyalah beda, orang nggak tahu sifat aslinya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu artinya dia tidak atau dia gagal mengidentifikasi sifat asli pasangannya, karakter asli pasangannya. Makanya dia mengatakan seperti itu. Jadi di Konoha kan sering terjadi seperti itu, daripada dosa, maksiat dan sebagainya, mending kita nikah aja lah. Tapi yang korbannya itu anak, nikah, kawin lagi, nikah lagi, kawin lagi, nikah lagi, nikah lagi, sampai 10 kali nikah. Dan tahu apa yang terjadi? Anak-anak jadi terlantar, kurang kasih sayang, kurang gizi. Ya, kalau kita punya banyak istri, banyak anak, kawin cerai, apa nggak terlantar anak kita? Emang kita bisa ngebiayain anak kita semuanya? Apa anak kita nggak kekurangan kasih sayang? Padahal itu kan yang jadi generasi penerus bangsa kita. Jadi kalau saran dari saya itu ya, tapi jangan terlalu ditelan bulat-bulat ya. Mending prinsip seperti prinsip orang barat. Apa itu? Ya jangan menikah kalau belum tahu karakter asli pasangannya. Ya, kita sudah sama dewasa ya, nggak apa-apa pacaran lama. Tapi kan di Konoha kalau pacaran lama itu selalu ditanyain ya, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Jadi budaya kita itu nggak mendukung sebenarnya. Tapi menurut saya itu lebih baik seperti itu, pacaran lama ya. Kan di Konoha kan orang berpikir bahwa pacaran itu adalah dosa. Lebih baik pacaran lama, pacaran lambat daripada buru-buru pacaran kawin cerai. Lebih baik seperti itu. Ya. Lebih baik kita mengenal karakter pasangan kita dulu ya. Kalau misalnya nggak tahan melakukan ya, ikih-ikih atau mantap-mantap, ya pakai pengaman dong. Kita sama dewasa ya, jangan munafik deh ya. Saya nggak suka orang yang munafik. Kita sama-sama dewasa ya, pakai pengaman lah. Ya, pakai pengaman, nggak jadi masalah kok. Orang barat juga seperti itu. Orang suka sama suka. Kalau suka sama suka, itu kan dosanya pribadi. Dosa ditanggung masing-masing. Kalau misalnya memaksa, itu baru namanya masalah publik. Kalau suka sama suka, mau gimana lagi? Ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini susah diterima warga Konoha. Daripada anak kita korban, coba bayangkan daripada kita 3 minggu langsung nikah. Ya, karena nggak sabaran mantap-mantap misalnya. Karena nggak sabaran gini-gini langsung nikah. Ya. Ini kan sangat berbahaya sekali buat anak kita. Kita punya anak, kita nggak punya waktu. Perkara anak itu bukan mudah, guys. Ya, parenting. Di Konoha itu kan sangat susah orang belajar parenting. Boro-boro belajar parenting. Ya kan, baca buku aja malas. Boro-boro belajar parenting. Boro-boro belajar parenting. Nonton video sampai sejauh ini juga. Ini ringkasan-ringkasan dari sumber yang saya rangkum, tetap malas. Cuma nonton doang. Ya, gratis lagi. Nggak ada yang mau. Jadi sebelum kita menikah itu harus memikirkan sampai sejauh itu. Ya, di antara anak-anak muda yang masih pacaran sekarang, lebih baik pacaran lama deh. Ya, daripada nikah tapi cerai, nikah, cerai. Korbannya anak kita, guys. Anak kita kurang gizi, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Seperti kasus Dede ini. Orang tuanya cowok, dia nggak tahu di mana. Padahal mukanya mirip banget sama orang Arab. Banyak lagi orang-orang seperti ini di Konoha ya, di puncak Bogor. Banyak. Mukanya itu ke arah Araban, guys. Tapi orang tuanya lokal. Warga di situ, bukan warga Arab, bukan ya. Selain itu, apalagi faktornya? Kenapa bisa seperti ini, bisa terjadi hal-hal seperti ini di Konoha? Kurangnya pengawasan dan regulasi ya. Pengawasan, peran aktor-aktor tertentu yang memfasilitasi ya, ada seperti itu. Seperti yang menikahkan itu kan harus diusut siapa yang menikahkan. Jadi kan kayak main-mainan ya nggak sih? Main-mainan bisa menikahkan orang secara siri, yang penting one piro kan, kacau kan namanya seperti itu. Lalu apa dampaknya daripada kawin kontrak yang ada di Konoha ini? Yang pertama itu eksploitasi
seksual, ya, eksploitasi seksual, kesehatan mental dan fisik terganggu, stigma sosial, permasalahan hukum dan lain sebagainya. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Dan lebih ke anak ya, dampaknya ke anak. Ya kan punya anak tapi nggak tanggung jawab. Mirip mukanya sama orang Arab, nggak ada yang tanggung jawab. Cuman ibunya juga nggak kerja. Mohon maaf, makan apa? Anak kecil dikasih gizi apa? Padahal kan ini kan mempengaruhi ya, gizi anak itu untuk cara berpikirnya, bernaralnya. Jadi kadang saya berpikir, jangan-jangan orang Konoha itu karena kekurangan gizi ya, makanya bisa dibodoh-bodohi dengan dogma agama. Ini kan semacam lingkaran setan ya, berputar-putar. Jadi orang bodoh itu ya, mohon maaf, lebih mudah dibodoh-bodohi daripada diedukasi. Ya saya mau memberikan edukasi seperti ini, pasti banyak nanti yang nggak suka. Kamu liberal, kamu sesat, kamu PKI. Padahal yang saya berikan itu adalah saran yang terbaik. Daripada kita punya banyak anak tapi nggak bergizi, nggak ada kita kasih gizi, nggak bisa kita beli susu yang ya yang inilah yang bisa membentuk otaknya. Takutnya dia gede nanti cara berpikirnya itu lemot ya, dan mudah dibodohi menggunakan agama. Ada banyak seperti itu di Konoha. Stunting, kurang gizi ya. Cara berpikirnya itu nggak bagus, tidak sinkron ya. Banyak di Konoha seperti itu yang opini pribadi ya, opini pribadi, nggak, malas membaca buku, malas membaca data dan sebagainya. Jadi semoga Anda dapat hikmah apa yang saya katakan di video ini ya. Yang pertama tadi itu, kalau kita mau menikah itu, usahakan belajar parenting dulu dah. Kasih nanti anak kita. Karena anak kita itu adalah yang menentukan masa depan bangsa kita. Kalau anak kita itu kurang gizi, bagaimana dia mau bersaing dengan dunia luar? Ya, yang kedua, kalau mau pacaran atau mau nikah itu, jangan terlalu cepat, minimal 3 tahun. Tahu dulu karakter pasangan kita seperti apa. Lebih baik lambat menikah daripada buru-buru menikah. Tapi punya anak tapi nggak bertanggung jawab ya. Lalu yang selanjutnya misalnya pendidikan ya, kesadaran kalau misalnya ada orang seperti itu datang dari Timur Tengah ke wisata halal ya, jangan melakukan seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya misalnya saya melihat kita itu sebenarnya munafik dalam beragama. Munafik, kita teriak anti maksiat ya. Justru hal-hal seperti ini terjadi di Konoha coba. Anti maksiat dari mana? Anti maksiat dari Hong Kong ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya Ray Konoha, salam rasional.